Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, kita mulai masuk hadis-hadis palsu atau sangat lemah tapi populer dan sering dibacakan ustaz di khutbah-khutbah, di Google, di ceramah-ceramah. Ini mohon maaf ya para ustaz ya, ini bukan bermaksud menggurui atau ngerjain ya, supaya kita nggak terjebak kepada hadis yang tadi kapling masuk neraka. Ya. Ini kadang-kadang ustaz yang malah ya untuk hiburan nggak apa-apa ustaz. Hati-hati. Imam Ahmad mengatakan, kami idza rawaina fil halal wal haram, ketika kita menerangkan dalam halal haram, apalagi bab akidah, tasyaddadna, kami harus tetap yang sahih, yang dhaif tidak dipakai. Namun jika rawaina fi ma siwa dzalik bil halal haram wal hukum Islam, cuma dalam fadilah amal, motivasi beramal, tasahalna, kami melonggarkan. Ini perkataan Imam Salafus Saleh, Imam Ahmad, gurunya para imam ahli hadis. Bukhari Muslim berguru ke Imam Ahmad. Itu juga perkataan Imam Ibnu Mahdi, gurunya Imam Syafi'i. Berarti dalam bab hadis dhaif ada yang boleh, itu dhaif biasa. Tapi kalau sudah dhaif, sangat dhaif dan palsu, nggak boleh sama sekali. Mau dalam hukum, mau dalam akidah, ataupun bab pahala motivasi beramal. Apa yang pertama? Pernah dengar hadis ini? Utlubul ilma walau bisin. Ya, ini nggak palsu pak, tapi dhaif. Jiddan, sangat lemah. Yang sahihnya tanpa bisin. Yang sahihnya cuma utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Turunannya itu palsu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maknanya benar, tapi jangan bilang sabda Nabi. Jadi ada adabnya. Dalam sebuah riwayat jangan sebut ini hadis Nabi, tapi sebut saja riwayat. Itu adabnya. Nah, kita ajarin caranya supaya antum tidak disebut pemalsu hadis, agen hadis palsu. Mending agen umroh, ya, dapat duit. Ini agen hadis palsu, dapat merangkap. Gimana hadisnya? Utlubul ilma, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Saat yang kedua, utlubul ilma dari Mahdi. Mahdi itu apa arti Mahdi? Baru lahir. Ya, Mahdi itu artinya tempat hamparan. Mihada di Quran. Kalau orang baru lahir ditaruh di bawah itu namanya mihada. Jadi bumi itu disebut mihada, hamparan. Dari hamparan baru lahir sampai ke lahar. Maknanya benar nggak? Jadi bisa saja hadis palsu itu maknanya benar, tapi disebut dari Nabi, adabnya salah. Berbohong atas nama saya, dosanya kecil. Berbohong atas nama gubernur, dosanya kecil. Berbohong atas nama Soekarno, dosanya kecil. Berbohong atas nama masjid, dosanya masih kecil. Tapi berbohong atas nama Nabi, berarti bohong atas nama Jibril. Bohong atas nama Jibril, bohong atas nama Allah. Itu disebut orang paling zalim di Quran surah Az-Zumar. Orang zalim itu munafik kekal di neraka. Nauzubillah min dzalik. Namun kami, ini ada kita Bapak Ibu, kalau ada ustaz guru masih menyampaikan itu, jangan langsung ditegur di depan orang. Nanti kalau di belakang kita kasih tahu, Pak, kemarin kita dapat kajian. Berdua, jangan di depan orang, saya umum ya. Itu hadis palsu. Nanti saya share ini ke Ustaz Alnaf, silakan dibagi-bagikan nanti ya. Kita bolehkan. Namun ingat, yang punya hak mendiagnosa hadis sahih, hadis dhaif itu cuma ahli hadis. Ya, Bapak Ibu nggak punya hak karena bukan spesialis hadis. Ini kita harus buat jarak Pak. Berapa lama spesialis hadis sama yang spesialis kedokteran? 10 tahun. Ada yang sudah ngaji hadis 10 tahun setiap hari Pak. Sampai mimpinya ketemu Nabi. Atau tidurnya kitab hadis, bangunnya kitab hadis lagi. Seperti imam-imam terdahulu ya. Enggak ya, tidurnya pakai HP, bangunnya yang pertama cari HP.
Tahu-tahu pas bangun di alam kubur cari HP nggak ada. Hati-hati ya. Sebelum tidur zikir dulu Pak, 33 ini sunnah Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, Akbar, 33 masing-masing. Biar nanti pas bangun tidur itu yang menyambut kita. Kalau bangun tidurnya nanti di alam kubur, jangan HP yang dicari ya, kecuali untuk pasang alarm. Utlubul ilma walau bisin. Ini kebetulan belum masuk bulan Ramadan, tapi nanti bulan Ramadan hadis kedua ada. Ya, hadis ketiga. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu ajsadahu atau jasadahu ala niran. Siapa yang bahagia masuknya bulan puasa, Allah haramkan badannya, tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dari neraka. Ini hadis bukan? Ya, kita bolak-balik sampai 100 kitab hadis kita cari belum ketemu. Sampai ke kitab Imam Ibnu Asakir kita cari nggak ketemu. Ternyata ketemu. Saya ingat di waktu kecil kita membaca 5 kali khatam kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ini emang sangat menghibur karena amal sedikit pahala besar. Ternyata setelah ngaji hadis kepada ahli hadis, ketahuan 50% lebih hadisnya palsu, 50% yang lain boleh dipakai. Cuma karena banyak yang masalah, kita nggak pakai Pak. Ya, kita nggak pakai. Kitabnya Pak Durratun Nasihin. Saya udah hampir hafal itu, sehingga saya dulu penghafal hadis palsu. Ya, jadi kalau orang sebut sebuah hadis, ingatnya ada di kitab itu, berarti bermasalah. Ya, alhamdulillah setelah itu ketemu guru yang mengajarkan hadis Sahih Bukhari, Muslim dan hadis-hadis sahih lainnya. Ini ketemunya di Durratun Nasihin karangan seorang syekh, tapi bukan ulama hadis, bukan, dia kayak jurnalis saja, ngumpulin hadis. Namanya Utsman Al-Khubbani, bukan Utsman Kebab ya. Al-Khubbani. Satu jilid. Nah, itu ketemu di situ Pak, nggak ada sumbernya. Ini hadis palsu. Menyampaikan hadis ini setelah tahu tanpa menjelaskan kepalsuannya, dosanya besar. Tapi kalau belum tahu, semoga Allah tutup ketahuannya. Ya. Apa turunannya kalau bulan puasa? Pahala qiyamul lail malam pertama, kedua, ketiga sampai malam 30 itu hadisnya palsu. Kan banyak tuh di masjid-masjid ya dibagi. Sumbernya mana? Durratun Nasihin. Kalau mau baca kitab hadis tanpa guru boleh. Namanya Riyadus Shalihin. Dicatat dalam hati ya, dalam pikiran. Riyadus Shalihin. Ada satu lagi, Fadailul A'mal, karya ikhwan kita tabligh. Cuma ada hadis dhaif di situ udah dijelaskan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Saya dapat sanad hadis itu dari murid Syekh Yasin langsung dari Maulana Zakaria. Jadi jarak saya dengan Maulana Zakaria cuma dua orang ya. Guru saya Syekh Yasin langsung Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Jadi walaupun saya tidak aktif selalu dalam harakat tabligh, tapi saya dapat sanad kitabnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dulu pernah ikut ya, sehingga kita tahu betul tidak semua di dalamnya sahih. Tapi dia Syekh Zakaria sudah menjelaskan adabnya. Apa adabnya? Jika menyampaikan hadis dhaif yang sangat dhaif dan hadis palsu, adabnya adalah menjelaskan kelemahannya. Tapi saya di terjemahan yang dipakai ikhwan tabligh, ahbab tabligh, yang penjelasan dalam kurung tidak diterjemahkan supaya kitabnya nggak ketebelan. Itu. Tapi yang ahli ngerti Pak. Maka teman-teman tabligh itu kalau mengirim jamaah tabligh itu ada pilarnya. Salah satunya ulama mesti dikirim. Ya. Makanya saya nggak berani nyebut jemaah tabligh jemaah kompor ya. Bagi saya jemaah tabligh itu jemaah yang kompor-komporin masuk surga. Ya, walaupun saya bukan ahbab tabligh, tapi saya mencintai mereka. Ya. Ada satu dua salah adab kita maklumi Pak, nggak apa-apa. Masa ustaz tidak khuruj? Kita khuruj tiap hari. Kita khuruj 5 hari tiap hari.
Dia belum bangun, kita sudah bangun. Tapi datang ke rumah, bilang apa? Ustaz antum khuruj ke rumah kita. Masa Ustaz tidak mau khuruj, kita ada khuruj? Ya saya senyum aja. Kami khuruj setiap hari. Ya ente kan dapat gaji situ, kurang ngajar dia. Apa kita setiap ngajar habis dapat gaji? Enggak. Suzon sama ulama. Nah itu oknum ya. Tolong antum yang ahbab tabligh kasih tahu itu oknum-oknumnya. Saya sudah disinggung lebih dari 3 kali. Habis kajian kita ditaskil di bawah. Ya, kita capek-capek bela mereka di tanah, di lapangan, malah kita dihina di depan orang. Ya. Di BSD pernah ya, Jakarta. Tapi ya sudah. Anak muhibbu ya, saya cinta mereka, cinta jemaah dakwah. Jadi sudah berapa hadis? Udah 4 ya? Udah 4. Mau nambah? Ya. Ada hadis dhaif tapi sudah naik menjadi hasan. Sumu tasihhu. Puasalah kamu nanti sehat. Dulu penelitian pertama saya hadis dhaif, ternyata ada hadis yang menguatkannya. Jadi saya merevisi lagi. Jadi penelitian hadis itu berkembang. Sumu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Tapi ingat, puasa bukan cari sehat. Puasa cari keridhaan Allah. Dikasih sehat ridho, dikasih sakit ridho. Ya. Sering dengar kalimat ini. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin? Ya. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin? Apa? Merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin? Bahasa Arabnya mau tahu. Man istawa yawmahu fahuwa maghbun. Wa man kana yawmuhu syara min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, orang merugi, maghbun. Siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin dapat ilmu, hari ini buruk dapat ilmu, itu antum harinya buruk, mal'un, terkutuk. Kan bahaya itu Pak. Kalau Ustaz Amaf nggak datang ke sini hari ini, antum jadi mal'un dong, terkutuk dong. Kalau nggak ngaji hari ini terkutuk dong. Ternyata nggak begitu ya. Di mana dapat hadis ini? Ternyata ini maknanya sahih, tapi bukan hadis Nabi. Ini disebut dengan hadis mimpi. Imam Al-Baihaqi, ada namanya Baihaqi. Imam Al-Baihaqi punya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, menceritakan dari seorang tabi'in namanya Abdul Aziz bin Rawat, ulama tabi'in yang sering bertemu Nabi dalam mimpinya. Karena mimpi bertemu Nabi itu benar. Apa kata beliau? Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam qala. Aku melihat Nabi dalam mimpiku qala, bersabda. Tapi oleh orang awam kata mimpinya dibuang. Tersisalah qala, berkata, dikira itu hadis, padahal itu bukan hadis. Man istawa yawmahu fahuwa maghbun. Siapa yang sama harinya merugi, yang tidak sama lagi buruk mal'un. Ternyata itu hadis mimpi. Hadis mimpi tidak disebut hadis, itu setara dengan ilham. Ya. Jadi kalau ada nanti yang ketemu Nabi bilang bunuh Ustaz Razi, itu nggak benar Pak, ya, nggak benar itu, nggak benar itu syaitan itu ya. Masa Nabi ngomong begitu? Ada yang nyuruh sembelih anakmu di hari Zulhijjah, ada disembelih anaknya. Kata dia saya mimpi 3 kali kayak Nabi Ibrahim mimpi 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak mungkin itu Nabi. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak pernah menyerupaiku. Jadi dia cuma was-was pikirannya mimpi.